Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslim rahimakumullah. Kita sangat bersyukur kepada Allah diberikan pagi hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan Jawahirul A'immah. Ini serta bahkan sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam penafsiran surah Al-Bayyinah. Mari kita baca suratul Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai pada ayat ke-8, ke-7 dan 8 dari surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina satemene amanu kang padha iman sapa ladzina lan padha nglakoni sapa ladzina yang pira-pira amal saleh ulaika utawi mangkono alladzina ulaika iku bariyati sa'api'e makhluk khaliqati tegese sa'api-api'e za'um inda utawi balesane alladzina amanu wa amilus solihat inda rabbihim ing dalem mungguhe pangerane iku jannatu adn swarga ya swarga ayyamin swarga nggon utawa nggon net khalidin tajri tahtihal anhar tajri kang mili min tahtiha sangking ngisore jannatu adn apa al anharu pira-pira kali khalid kang padha abadi sapa alladzina fiha ing dalam jannatu adn abadan ing dalam saklawase ayat jariha ing dalam ngisore pira wite jannatu adn wa qiyatan ucapan tahta pira jannat adn radhiyallahu anhum radhiya was ngridoni sapa Allah anhum king alladzina amanu salihat dawuh sapa Allahu anhum radhiya was ngridoni sapa Allah Gusti anhum waradu sapa rabb hadzal khairu utawi kebagusan iki kang wasafahu kang wis nyifati ing alladzi sapa
Allah adalan Allah wong akeh manu kang padha iman sapa Allah lan sapa Allah as-solihati ing bagus ut al khair khafa kang wedi sapa man Allah ing Allah ya ing dalam donya fi sirrihi ing dalam rahasiane utawa sepi ya rahasiane man utawa ing dalam sirrihi ing dalam rahasiane man wa alaniyatihi lan ing dalam kelawan ngelakoni pira-pira wajtinabi wajiban kang Allah hakumullah. Kita sudah menjelaskan tentang syarriyah. Syarrul bariyah itu orang kafir. Mereka orang-orang kafir dari semua kalangan, baik itu dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, maupun dari kalangan yang lain, dari orang-orang musyrikin. Nah, mereka itu adalah disebut syarrul bariyah, sebagai makhluk yang terburuk, bahkan lebih buruk dari binatang. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat orang-orang yang kafir ini, semua golongan orang kafir, tempat mereka adalah di dalam neraka jahanam. Mereka selama-lamanya menjadi penghuni neraka. Mereka akan diazab di dalamnya selama-lamanya, tanpa henti, tanpa diringankan sedikit pun. Ini tentang orang-orang kafir. Nah, sekarang siapa kebalikan dari syarrul bariyah adalah khairul bariyah, yaitu makhluk yang terbaik. Siapa makhluk terbaik? Kalau makhluk yang terburuk itu adalah orang-orang kafir, maka makhluk yang terbaik itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Itu bukan hanya orang beriman tanpa beramal soleh, tanpa itu yang disebut sebagai yang sempurna, disebut sebagai khairul bariyah, baik-baik dari makhluk. Orang yang beriman di sini bukan sekedar mengaku sebagai orang yang beriman, bukan sekedar orang yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi hatinya itu menafikan 2 kalimat syahadat. Karena ada orang-orang yang menisbatkan diri pada Jadi di sini alladzina amanu, orang yang apa? Yaitu orang yang beriman dengan iman yang benar sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ada
dan adanya makhluk. Sehingga dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim, tidak memiliki bentuk dan ukuran. Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah, tidak berlaku baginya zaman dan tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk yang lainnya. Itulah keimanan yang benar. Nah, kalau kemudian ada seseorang yang meragukan akan adanya Allah, dia bukan mukmin. Seseorang yang dalam hatinya dia mengatakan Allah itu ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Maka dia bukan seorang mukmin. Atau dia mengatakan Allah itu beranggotakan badan, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Maka orang yang seperti ini tidak disebut sebagai seorang mukmin. Karena seorang mukmin Allah Muhammadur Rasulullah, tetapi dalam hatinya dia menafikan itu. Dia mengatakan la ilaha illallah, tetapi hatinya meragukan adanya Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah, tetapi dia beribadah kepada selain Allah karena dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Sebagian orang dia mengatakan Muhammadur Rasulullah, tetapi dia meragukan terhadap kenabian Nabi Muhammad, atau dia meragukan atau dia mengingkari sebagian yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, maka dia bukan seorang mukmin yang dimaksud di sini. Jadi seorang mukmin yang memiliki derajat yang tinggi adalah seorang mukmin dengan iman yang benar, mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang pertama. Wa amilus salihat, dan dia yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh, yaitu bi'ada'il wajibat wajtinabil muharramat, yang menjalankan kewajiban dan yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Itulah yang dimaksud wa'amilus solihat, melakukan perbuatan amal-amal soleh, menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah zahiran wa batinan. Kewajiban-kewajiban yang bersifat zahir seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu, zakat bagi yang berkewajiban, birrul walidain, silaturahim dan sebagainya. Dia melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah, yang kewajiban itu bersifat zahir, maupun dia juga melakukan perbuatan-perbuatan atau yang wajib yang bersifat qalbiyah, batiniyah, seperti dia ikhlas di dalam beramal, kemudian dia dia syukur, dia bisa melakukan sabar, dia bisa melakukan at-tawakkul 'ala Allah dan seterusnya. Jadi hal-hal yang wajib seluruhnya, baik itu yang zahir maupun yang batin, dijalankan. Dan hal-hal yang haram, baik itu yang zahir maupun yang batin, semuanya ditinggalkan. Yang zahir, perbuatan yang zahir seperti misalnya membunuh seorang muslim tanpa hak, berzina, minum khamar, berjudi, riba, makan riba dan seterusnya. Hal-hal yang zahir ditinggalkan. Apa yang haram bagi mata, dia tidak melihatnya. Apa yang haram didengar, dia tidak mendengarnya. Apa yang haram untuk dia makan, dia tidak memakannya. Apa yang haram dilakukan oleh tangannya, dia tidak melakukannya. Apa yang haram bagi kakinya, dia tidak
langkahkan kakinya menuju hal yang haram itu dan seterusnya. Nah, itu yang bersifat hal-hal yang haram bersifat zahir yang dilakukan oleh anggota badannya dia jauhi. Dan juga hal-hal yang haram yang bersifat qalbiyah, batiniyah, dia juga berusaha untuk meninggalkannya. Dia meninggalkan riya, dia membuang hasad dari dalam hatinya, membuang kibir, sombong dari dalam hatinya, dia menghilangkan hiqad, dia menghilangkan ujub dari dalam hatinya, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud wa amilus shalihat. Orang kalau sudah seperti itu, maka dia disebut sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya, dan dia disebut sebagai khairul bariyah. Sebaik-baik orang, sebaik-baik makhluk yang kayak begini. Dia beriman dengan iman yang benar berdasarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan dia kemudian menjalankan semua yang wajib secara sempurna dan meninggalkan semua yang haram secara sempurna. Kalau ada orang-orang dia beramal soleh tapi imannya nggak benar, seperti orang Wahabi misalnya, orang-orang Hizbut Tahrir yang meyakini keyakinan qadariyah. Meskipun secara zahir mereka sholat, bahkan secara zahir sholatnya lebih baik dari kita. Mereka baca Al-Quran, mereka bahkan hafal Al-Quran. Kemudian mereka juga bersedekah, mereka berinfak. Tetapi mereka akidahnya rusak, maka nggak ada manfaatnya. Apa yang mereka lakukan itu tidak ada manfaatnya jika akidahnya, jika imannya itu tidak benar. Nah, ini sering kita sampaikan karena iman adalah syarat dari diterimanya suatu amal. Syarat dari sahnya suatu amal kebaikan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Karena banyak sekali orang itu yang tertipu dengan penampilan orang. Orang itu melihat pada yang tampak pada seseorang. Ketika dia terlihat islami, pakaiannya sangat islami misalnya. Kemudian perbuatannya sehari-hari terlihat islami. Udah pakaiannya islami, rajin baca Quran, rajin sholat di masjid, dan sebagainya. Nah, seseorang sering tertipu dengan hal itu, padahal dia ternyata akidahnya rusak. Nah, yang mana amal yang zahirnya baik, jika dilakukan oleh orang yang akidahnya itu rusak, maka itu nggak akan ada manfaatnya sama sekali. Hadirin rahimakumullah. Maka yang nomor satu itu adalah akidahnya. Itu yang nomor satu. Baru kemudian kita melihat amaliyahnya. Nah, kalau kita kriteria pertama itu akidahnya. Kalau sudah baik, maka masuk pada kriteria pertama. Nah, baru kemudian kita masuk bagaimana amalnya. Ini penting. Karena banyak kita itu melihat secara fisik saja. Tidak melihat pada hal yang lebih penting dari itu, yaitu khususnya tentang keimanan. Orang cari jodoh itu kadang juga yang dilihat zahirnya. Bukan dilihat bagaimana akidahnya, bagaimana agamanya, tidak dilihat, tetapi dari sisi fisiknya. Hadirin rahimakumullah, bagi kita kriteria pertama adalah akidah. Kemudian setelah itu adalah amaliyah. Karena orang yang akidahnya itu baik, akidahnya benar, akidahnya lurus,
meskipun dia itu amaliyahnya buruk, itu masih lebih baik dari orang Wahabi yang meyakini tasbih, yang dari sisi zahir amalnya bagus. Misalnya ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya mantap, keyakinannya benar, sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kadang dia nggak sholat, kadang dia bermaksiat. Ini masih lebih baik dibandingkan orang Wahabi yang akidahnya tasbih, meyakini Allah serupa dengan makhluk, setiap hari sholat jamaah, setiap hari baca Quran, setiap hari dia berinfak misalnya. Yang ini tadi seorang mukmin dengan iman yang benar, tapi amalnya nggak bagus, itu masih lebih baik dibandingkan dengan orang kedua Wahabi ini. Tapi jika ada seorang mukmin kok dia wa'amilus sholihat, seorang mukmin akidahnya benar, amalnya juga baik, inilah yang disebut khairul bariyah. Kalau enggak, maka ya enggak. Dia masih tahapannya, tingkatannya masih di bawahnya. Tapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan mereka-mereka yang mereka-mereka yang akidahnya rusak. Karena orang yang akidahnya rusak itu dan dia mati dalam akidah yang rusak, akidah yang kufur, nanti di akhirat itu nggak ada kesempatan sama sekali mereka untuk bisa diampuni dosa-dosanya. Nggak ada kesempatan sama sekali untuk bisa diampuni dosanya oleh Allah. Banyak sekali ayat dan sering kita sampaikan di sini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bagi orang yang mati dalam keadaan syirik, orang yang mati dalam keadaan kufur, Allah nggak akan mengampuninya. Sudah di sini. Ini sudah putus. Ketika seseorang mati dalam keadaan kufur, maka sudah nggak ada peluang bagi dia untuk bisa diampuni oleh Allah. Bandingkan dengan seorang mukmin yang dia imannya benar. Kalau dia mati dalam keadaan beriman, Bluetooth mode. Seburuk apapun dia, dosanya banyak sekali, itu dia masih ada peluang diampuni oleh Allah. Karena Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya ada orang-orang itu dia imannya benar, tapi dia penuh dengan dosa, banyak melakukan dosa-dosa besar, dan Allah mengampuni dosa dia. Ada yang kayak begitu. Ada kalanya mereka ini diberikan syafaat oleh Nabi atau diberikan syafaat oleh para wali. Karena Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Mereka para pelaku dosa besar memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, untuk bisa terbebas dari api neraka dengan syafaat Nabi, dengan syafaat para wali. Ini siapa? Al-mu'min, seorang mukmin dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang benar, akidah mayoritas umat Islam. Karena itu iman ini sesuatu hal yang paling berharga bagi seseorang. Modal. Iman ini modal, iman yang benar itu modal yang penting bagi seorang muslim untuk meraih derajat yang tinggi inda Allah. Kalau orang kafir nggak akan bisa mendapatkan derajat inda Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau dari sisi ini secara global, bahwa sebaik-baik makhluk itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh.
seburuk-buruknya makhluk adalah orang-orang kafir. Ini secara global seperti itu. Nah, secara lebih rinci dari sisi orang-orang yang beriman, ya, dari sisi orang-orang yang beriman, maka itu ada urutannya. Bluetooth mode. Orang yang paling mulia indallah secara mutlak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum itu para nabi. Itu yang disebut dengan afdhalul makhluqat, makhluk yang paling mulia. Para nabi secara keseluruhan. Berdasarkan ayat wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semua para nabi kami utamakan. Artinya Allah mengutamakannya atas alam semesta. Nah, dari seluruh para nabi itu ada 5 yang lebih mulia dari yang lainnya, yang disebut dengan nabi-nabi ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. 5 nabi ini disebut nabi-nabi ulul azmi. Ini lebih mulia dari nabi yang lainnya. Kemudian dari 5 nabi ulul azmi ini ada 1 yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi urutan secara detail, kalau tadi secara global, secara umum, secara detail Nabi Muhammad itu yang paling tinggi derajatnya indallah. Baru kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, kemudian seluruh para nabi yang lainnya 1 derajat. Kemudian setelah itu adalah baru kibarul malaikah, baru para pembesar, para pemimpin malaikah, Jibril, Mikail, Azrail. Mereka adalah derajatnya setelah itu. Kemudian baru para aulia dari kalangan manusia, para wali. Para wali yang paling mulia Sayyidina Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian baqi al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Kemudian 6 lainnya dari 10 orang yang dikhabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Kemudian Ahlul Badr dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru awamul malaikah, yaitu kalangan awam dari para malaikat. Nah, baru kemudian awamul muslimin, yaitu orang-orang Islam yang dia imannya benar, akidahnya benar, tetapi terkadang dia meninggalkan kewajiban, terkadang dia melakukan hal yang maksiat, kemudian dia bertaubat, lakukan lagi, bertaubat lagi, lakukan lagi. Itu seperti kita pada umumnya. Derajatnya sudah kesekian. Nah, kemudian orang kafir tidak memiliki derajat indallah. Mereka syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk yang tidak memiliki derajat indallah. Karena itulah maka kita harus meningkatkan derajat kita indallah dengan memastikan bahwa iman kita benar. Terus kita belajar tentang keimanan, terus kita belajar tentang hal-hal yang bisa membatalkan iman, bisa membatalkan Islam, yaitu riddah, agar kita bisa terjauhkan dari hal-hal itu, agar kita tetap dalam keimanan sampai dengan mati. Kemudian kita berusaha keras untuk bisa menjalankan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Dan langkah itu hanya bisa dilakukan dengan belajar ilmu agama. Tanpa belajar ilmu agama nggak bisa. Seseorang nggak bisa menjadi orang yang beriman dengan iman yang benar. Tanpa ilmu agama, seseorang nggak akan bisa menjalankan kewajibannya.
Tanpa ilmu agama seseorang nggak akan bisa meninggalkan sesuatu yang haram. Bagaimana dia menjalankan kewajiban sementara dia nggak tahu apa yang wajib, nggak tahu bagaimana menjalankannya. Bagaimana seseorang bisa meninggalkan yang haram sedangkan dia nggak tahu apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu. Kalau nggak tahu bagaimana dia bisa meninggalkannya? Itu maka ilmu agama ini menjadi kunci kebaikan. Nah, ilmu agama menjadi kunci kebaikan bagi seseorang. Langkah yang harus dilakukan oleh seseorang untuk bisa meraih derajat yang tinggi indallah itu adalah dengan ilmu agama. Semakin seseorang itu berilmu agama, maka semakin seseorang itu aman. Nah, seseorang itu aman dan dia mampu untuk bisa meningkatkan derajatnya indallah. Nanti di akhirat dia akan meraih posisi yang tinggi indallah. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu wa utul ilmi darujat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Iman pun juga membutuhkan kepada ilmu. Karena itu dalam ayat yang lain disebutkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu. Orang yang berilmu derajatnya dia lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bodoh. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi derajatnya, apalagi kalau dia mau mengamalkan ilmunya, maka dia akan bisa naik derajatnya indallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang bertakwa, balasannya adalah surga. Surga yang Allah Subhanahu wa taala di sini mensifati sifat-sifatnya, di antara sifat surga itu adalah tajri min tahtihal anhar. Yang di sana mengalir sungai-sungai. Ai tahta asjariha. Sebagian mengatakan sungai itu mengalir di bawah pohon-pohon yang ada di dalam surga. Sebagian dikira tahta kusuriha. Yang sungai-sungai itu mengalir di di istana-istana mereka, di bawah atau di lantai-lantai surga. Yang kita sudah terangkan di depan ya, dalam penafsiran juz amma ini juga, dalam penafsiran ayat-ayat sebelumnya kita sudah bercerita tentang masalah surga, bahwa surga itu darun na'im al-muqim al-abadi lil mu'minin, tempat kenikmatan yang abadi untuk orang-orang mukmin. Di sana penuh dengan kenikmatan. Nggak ada yang nggak enak di dalam surga. Di sana seluruh penduduknya hidup, nggak ada yang mati. Seluruh penduduknya sehat, nggak ada yang sakit. Seluruh penduduknya bahagia, nggak ada yang susah. Nggak ada yang nangis di dalam surga karena sedih. Seluruhnya berstatus menikah, nggak ada yang berstatus single, janda atau duda, nggak ada dalam surga. Status duda sendirian nggak ada di sana. Semuanya berpasangan, bersuami, beristri, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan.
kenikmatan surga seperti yang sudah kita terangkan, tidak kita ulang lagi. Ada kenikmatan yang khusus, ada kenikmatan yang umum. Kenikmatan surga yang paling rendah itu tidak tertandingi oleh kenikmatan dunia yang paling besar. Nah, ini untuk siapa surga ini? Untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang beriman dan beramal soleh, bertakwa, langsung masuk ke dalam surga tanpa azab. Karena surga sudah disiapkan untuk mereka. Kalau sudah disiapkan itu, ya tinggal masuk. Mereka yang beriman dan bertakwa, tinggal masuk. Nggak perlu mampir-mampir dulu, langsung masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang orang-orang soleh yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhum. Jadi mereka itu abadi di dalamnya. Dikatakan khalidina fiha abada. Mereka itu abadi di dalam surga. Sebagaimana penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir, mereka itu abadi di dalam neraka. Orang-orang mukmin, penduduk surga, mereka juga akan abadi di dalam surga. Nah, kemarin kita sudah mentahdzir tentang Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya yang mereka mengatakan bahwa neraka itu satafna, neraka itu akan punah. Neraka itu akan berakhir. Itu bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran dan diantaranya yang kita baca kemarin. Bahwasanya orang-orang kafir mereka fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka akan abadi di dalam neraka. Demikian juga penduduk surga. Mereka juga akan abadi di dalam surga. Surga itu abadi, penduduknya juga akan abadi di dalamnya. Mereka akan menikmati kenikmatan surga selama-lamanya tanpa ada putusnya. Di sini ada sebagian kelompok yang menisbatkan diri pada Islam. Namanya kelompok Jahmiyah. Pengikut Jaham bin Safwan yang dia itu meyakini bahwa surga dan neraka itu akan punah. Dia mengatakan surga akan punah, neraka juga akan punah. Punah itu artinya akan berakhir, ada penghabisannya. Nah, itu Jaham bin Safwan. Ibnu Taimiyah itu mengikuti separuh dari akidahnya Jaham. Dia meyakini bahwa surga itu abadi, sedangkan neraka itu akan punah. Nah, dua-duanya, baik yang meyakini surga neraka akan punah, maupun neraka saja yang akan punah, dua-duanya sama-sama sesat, sama-sama akidahnya rusak, sama-sama mereka akidahnya bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dan itu adalah sebuah kekufuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka harus diwaspadai betapa banyak ayat yang menjelaskan tentang keabadian surga dan neraka. Maka sangat aneh jika ada sekelompok yang pemahamannya itu sempit karena memahami 1-2 ayat mutasyabihat, yang kemudian ayat-ayat yang sudah jelas muhkamat menetapkan dan menegaskan keabadian surga dan neraka itu justru ditinggalkan. Dan itulah sifat-sifat mereka. Sering mereka terbawa oleh ayat-ayat yang mutasyabihat, sementara mereka justru meninggalkan ayat-ayat muhkamat padahal itu sebagai pedoman di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu anhu.
Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Artinya ridha dengan ketaatan mereka, ridha dengan diterimanya amal perbuatan mereka. Itu namanya ridha. Jadi Allah ridha dengan orang-orang mukmin yang beramal saleh, menerima amal mereka dan memberikan pahala setiap kebaikan yang mereka lakukan. Itu namanya ridho. Hadirin rahimakumullah. Ini penting. Kadang ada orang yang mengkontradiksikan antara ridho dan dan pahala. Ridho dengan surga itu dianggap sesuatu hal yang berbeda. Jadi perwujudan ridho Allah itu Allah menerima amalnya, Allah memberikan pahala atas amalnya, Allah membalasnya dengan surga dan kenikmatan-kenikmatan surga. Itu adalah perwujudan dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ridho, maka Allah memberikan pahala atas ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Karena ada sebagian ucapan sebagian orang yang ngaco. Dia mengatakan saya masuk neraka nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Gimana? Masuk neraka nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho nggak memasukkan dia ke neraka. Banyak orang yang begitu. Saya ini kata dia nggak cari surga, nggak cari pahala. Saya dimasukkan neraka juga nggak apa-apa. Yang penting Allah itu ridho sama saya. Dimasukkan neraka kok ridho. Itu namanya ghadab. Itu namanya Allah murka kepadanya. Allah mengazab dia. Perwujudan ridho Allah itu ya surga itu. Membalasnya dengan pahala, dengan surga. Itulah perwujudan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang imannya benar, kemudian dia beramal soleh, Allah ridho kepada mereka, maka Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Allah memberikan pahala, balasan menyenangkan atas setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Itulah yang menunjukkan bahwa Allah itu meridhai mereka. Wa radu anhu ay bisawabihi. Bisawabihi tentu saja orang-orang mukmin akan ridha ketika mereka diberi surga. Ketika mereka diberikan pahala nanti di akhirat, setiap kebaikannya dibalas oleh Allah dengan hal yang menyenangkan dia, maka pasti seorang mukmin akan ridho dengan itu, menerima, nggak ada protes sama sekali terhadap apa yang Allah berikan kepada dia sebagai balasan atas ketaatan yang dilakukannya ketika dia di dunia. Wa radu anhu ay bisawabihi, dengan pahala Allah yang dia berikan kepada dia atas amal saleh dan keimanan dia di dunia. Dzalika liman khasyiya rabbah. Hadzal khair alladzi wasafahu Allah wa wa'ada alladzina amanu wa 'amilus shalihat bihi yaumal qiyamah huwa liman khafallaha fid dunya fi sirrihi wa alaniyatihi bi ada'i faraidhihi wajtinabi ma'asihi. Jadi kebaikan apa? Kebaikan surga. Dia dimasukkan ke dalam surga, dia disebut sebagai khairul bariyah, dibalas dengan surga nanti pada hari kiamat, selama-lamanya dia berada di dalam surga. Allah meridhai mereka dengan memberikan pahala atas setiap kebaikan yang mereka lakukan. Kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada siapa? Liman khasyiya rabbah. Nah, kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Takut kepada Tuhannya fis sirri wal alaniyah. Baik dalam keadaan sir, dalam keadaan rahasia, nggak ketahuan orang, nggak dilihat orang, maupun dalam keadaan fil alaniyah, ketika di tempat yang ramai. Karena sebagian orang takutnya kepada Allah hanya ketika di saat ramai. Sebagian hanya takut kepada Allah ketika berada di masjid.
ketika di luar masjid dia nggak takut kepada Allah. Ketika berada di majelis taklim dia takut kepada Allah. Ketika sudah di luar dia nggak takut kepada Allah. Ketika di tempat yang sunyi, nggak ada orang yang melihatnya, dia tidak takut kepada Allah. Tetapi ketika di tempat yang ramai, dia pura-pura takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah dengan benar-benar takut, maka dia akan takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, dimanapun tempatnya, dia akan takut kepada Allah, berusaha untuk tidak meninggalkan kewajiban dan berusaha untuk tidak melakukan perkara yang haram. Namanya juga takut. Nah, kalau seseorang takut, maka dia akan takut untuk melanggar ketentuan atau melanggar apa yang menjadi aturan yang telah dibuat. Jadi orang yang ketika di dunia dia takut kepada Allah, baik dalam kesunyian maupun di dalam keramaian, baik ketika dia sendirian maupun di saat dia itu bersama orang lain, baik dia itu ketika dia di tengah-tengah keramaian maupun dalam kesendirian, dia takut kepada Allah sehingga dia selalu bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Orang inilah yang nanti yang disebut Allah ridho kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga tanpa azab, dan mereka nanti akan abadi di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan penafsiran surah Al-Bayyinah dan akan masuk pada surah Az-Zalzalah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.